Halo semua adik-adik. Hai semuanya, senang bertemu kembali. Pasti semuanya sehat-sehat dan happy-happy saja ya. Kan baru dapat angpau. Nah, bener banget. Atau mungkin baru ada yang dapat coklat. Karena katanya hari ini hari Valentine atau kasih sayang. Tapi kita bersuka bukan karena angpau atau coklat ya adik-adik, tapi karena Roh Kudus yang memberikan sukacita di hati kita. Nah, sebelum kita mulai, kakak mengajak kita untuk berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami semua. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua agar bisa duduk tenang, mendengarkan, dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah teman-teman, waktunya kita sekarang memuji Tuhan dan mendeklarasikan sumber ayat dan sumber kebenaran kita minggu ini. I
you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kak, minggu ini kita belajar apa ya? Nah, hari ini masih belajar tentang buah roh, Ziki. Ziki inget gak pelajaran kita minggu lalu? Ingat dong kak, tentang goodness kan? Ya, bener banget. Nah, hari ini kita juga bakal belajar loh tentang faithfulness atau kesetiaan. Nah, Ziki sudah siapkan Alkitab, buku, dan alat tulisnya. Sudah dong kak. Yuk teman-teman, kita belajar yuk. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kita semua baik-baik dan adik-adik semua di rumah baik-baik bersama dengan keluarga. Kakak berdoa supaya adik-adik dan keluarga semua dijauhkan dari segala sakit penyakit, terutama dari virus corona ini. Amin. Nah, beberapa minggu terakhir kita udah belajar soal kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan kemurahan. Adik-adik, ingat bahwa ini semua bicara soal apa? Ini semua bicara soal namanya buah roh. Ayatnya di mana? Yuk coba kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin adik-adik sudah pernah baca semua, tapi kita ulang lagi. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi tadi dibilang bahwa ini semua adalah buah roh. Jadi kita semua sudah belajar soal buah roh sampai sekarang. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih maksudnya kok di Alkitab semua dibilangnya buah roh? Maksudnya apa tuh kak buah roh? Mungkin ada yang nggak ngerti gitu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya. Kalian tahu kan buah itu apa? Contoh, buah apel. Coba bayangkan. Tahu kan ya buah apel tuh kayak apa? Nah, menurut adik-adik buah apel dapatnya dari mana? Dapat dari pohon dong. Nah, sekarang kakak mau tanya. Buah apel dapatnya dari pohon apa ya? Dari pohon anggur? Enggak. Dari pohon jeruk? Enggak.
Jadi apel dapat dari pohon apel. Mungkin ada adik-adik yang sekarang mikir, dah, ya jelas lah kak, semua orang pasti tahu dong, apel ya dapat dari pohon apel. Cuma anak baru lahir juga tahu kali. Ya, itu agak lebay sih, tapi kira-kira seperti itu. Simple sekali memang ya. Buah apel ya dapat dari pohon apel. Nah, terus kenapa kok simple begitu? Nah, ini sebetulnya seperti itu juga prinsip buah roh adik-adik. Bahwa buah roh itu, kenapa kita dibilang kita punya buah roh? Karena kita punya sumber dari Yesus. Gitu. Jadi anggap Yesus itu adalah pohonnya. Dan kita, caranya kita menghasilkan dari sumbernya, kita menghasilkan buah yang berasal dari sumbernya. Jadi kalau Yesus adalah baik, maka kita berbuat baik. Karena kita sumbernya apa? Sumbernya Yesus. Jadi kalau Yesus sumbernya baik, kitanya pasti baik. Balik lagi tadi ya, buah apel pasti datang dari pohon apel. Gitu. Jadi pohon apel nggak mungkin menghasilkan jeruk. Jadi kalau Yesus baik, tidak mungkin murid-muridnya jahat. Karena kalau kita jadi carangnya, kalau Yesus adalah sumbernya, seperti itu tadi, pohon apel pasti menghasilkan apel. Jadi kalau Yesus baik, kita juga baik. Kalau Yesus kalau Yesus sabar, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan sabar. Itu yang dimaksud buah roh. Jadi, nah cuman masalahnya apa sih? Banyak loh adik-adik sebetulnya di luar sana orang-orang yang mengakunya percaya Yesus, tapi hidupnya nggak mencerminkan, nggak seperti Yesus. Makanya di sini di ayat ini dijelaskan buah roh ialah apa, supaya kita tahu. Karena Yesus sabar, maka kita harus sabar. Jadi jangan sampai nanti kita mengaku kalau kita ini adalah muridnya Yesus, tapi kitanya nggak sabar, terus kita bilang kita murid Yesus. Nah kembali lagi kalau di ayat ini, kalau Yesus sabar, kita muridnya pasti sabar. Kalau yang nggak sabar berarti mereka belum menjadi murid Yesus. Atau mungkin sedang dalam proses, bisa jadi juga sih. Tapi itu yang kita harus bisa lihat, bahwa kita pasti akan berkembang, kita pasti akan semakin sabar karena Yesus sabar. Kita akan semakin baik karena Yesus juga baik, gitu. Jadi ini intinya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi satu lagi sifat Yesus yang menjadi buah roh juga, yaitu apa? Kesetiaan. Gitu ya, kesetiaan. Nah, karena Yesus setia, maka tadi seperti yang kakak bilang apa? Kita juga menghasilkan buah, yaitu kita menjadi setia. Nah, sekarang coba kita lihat di Filipi 2 ayat 8. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 8 adik-adik, kita lihat bahwa Yesus itu ditulisnya merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Apa artinya? Ini artinya Yesus itu setia menjalankan kehendak Bapa di sorga. Karena kehendak Bapa itu adalah supaya kita diselamatkan oleh kematian Yesus. Gitu. Jadi di sini dibilang bahwa Yesus taat sampai mati. Berarti apa? Yesus setia sampai mati menjalankan kehendak Bapanya. Nah, mungkin adik-adik bilang, tapi kan Yesus Tuhan. Nah, tapi pelan-pelan. Kita lihat, kalau kita lihat di waktu di Taman Getsemani adik-adik, kalau adik-adik tahu ceritanya, sebelum Yesus mati, Yesus itu bergumul, Yesus itu berdoa. Yesus itu sedang ngalamin stres dan tekanan yang berat di Taman Getsemani. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa sampai keringatnya mengeluarkan darah, bercampur dengan darah. Dan di situ kalau adik-adik perhatikan, Yesus itu doanya seperti ini. Tuhan atau Bapa, kalau boleh kiranya cawan ini dilalui, lewat dariku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Jadi maksudnya cawan itu apa? Kalau boleh penderitaan ini, salib ini yang harus dia lalui, lewat. Jadi apa tuh artinya? Berarti Yesus sebetulnya saat itu nggak mau tuh mati di atas kayu salib. Yesus tuh nggak mau melewati jalan itu. Yesus tuh nggak mau melewati jalan penderitaan itu. Kalau dia bisa, tapi Yesus tetap setia. Yesus bilang, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Itulah arti kesetiaan, teman-teman, adik-adik. Jadi karena Yesus
Dan coba bayangkan adik-adik, kalau Yesus nggak mati di atas kayu salib saat itu, kalau Yesus ngikutin kemauannya saat itu, kita semua celaka adik-adik. Adik-adik dan kakak di sini, nggak ada yang selamat, kita semua pasti mati. Karena hukuman dosa adalah maut, mati. Tapi karena Yesus setia, kita boleh diselamatkan. Nah karena kita, adik-adik dan kakak-kakak, menerima keselamatan itu, oleh karena kesetiaan Yesus, maka kita pun harus belajar untuk setia. Ada amin adik-adik? Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi kan Yesus. Sekarang coba kita lihat kalau murid-muridnya seperti apa. Coba kita lihat gereja mula-mula. Jadi waktu awal-awal setelah Yesus diangkat, ada murid-murid Tuhan Yesus memulai yang namanya gerakan gereja. Baru tuh gereja mulai banyak bergerak. Nah, ini namanya gereja mula-mula. Disebutnya kalau di Alkitab gereja mula-mula. Nah, kalau kita lihat adik-adik di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, kakak akan persingkat aja bahwa ini gereja mula-mula saat itu tuh ngikutin gaya kesetiaannya Yesus. Karena kalau kita lihat di ayat 19, jemaat gereja Tuhan saat itu tersebar, mencar. Kenapa? Karena lagi dianiaya, karena lagi disiksa. Sehingga akhirnya mereka mencar. Tapi walaupun dianiaya, walaupun disiksa, kepercayaan mereka, maksudnya karena kepercayaan mereka gitu, mereka tetap setia. Mereka tetap setia mengabarkan Injil sampai akhirnya kabar ini kedengeran di Yerusalem, dan kemudian orang Yerusalem kirim salah satu rasul namanya Barnabas untuk melayani ke sana, untuk melihat sendiri. Dan Barnabas waktu melihat jemaat mula-mula ini, gereja mula-mula ini yang terpencar ini, si Barnabas sampai bersuka cita. Dan akhirnya Barnabas menasihatkan mereka untuk tetap setia sampai akhir. Saat itu mereka udah setia, tapi Barnabas bilang untuk tetap setia. Kenapa? Karena setia bukan cuma bicara soal sebulan, 2 bulan adik-adik. Setia bicara seumur hidup. Kalau cuma 1-2 bulan itu namanya nggak setia. Tapi setia itu sampai seumur hidup. Makanya Barnabas senang karena sekarang ini betul-betul gereja Tuhan ini, walaupun mereka dianiaya, walaupun mereka tersebar, tapi mereka tetap setia memberitakan Injil. Tapi Barnabas juga mengingatkan untuk kita terus setia. Gitu. Nah, sekarang gimana adik-adik supaya kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Nah, contoh setia kepada Tuhan mudahnya seperti ini. Dengan terus setia baca firman, berdoa, mencari Tuhan, mengikuti apa yang diajarkan di sekolah minggu, apa yang kakak ajarkan setiap hari Minggu. Setiap hari, ngikutinnya jangan cuma hari Minggu doang. Hari Minggu udah terima, terus besoknya lupa. No, kita harus tetap setia menjalankan. Jadi misalnya minggu lalu atau minggu sebelumnya belajar soal murah hati, praktekkan setiap hari untuk bermurah hati. Praktekkan untuk hari ini untuk setia. Itu artinya namanya setia adik-adik. Walaupun mungkin adik-adik lagi bosen, lagi nggak semangat untuk berdoa, untuk baca firman, tetap adik-adik baca firman, tetap adik-adik doa. Seperti tadi kan, Yesus sebetulnya dia nggak mau tuh lewatin penderitaan itu. Dia bilang kalau boleh cawan ini berlalu, berlalu. Jadi sebetulnya Yesus sendiri nggak mau, tapi dia tetap setia. Jadi seperti Yesus, maka kita pun harus seperti itu. Walaupun kita lagi nggak mau baca firman atau berdoa, kita tetap berdoa, kita tetap baca firman, kita tetap cari Tuhan. Amin adik-adik. Nah terus apa lagi contoh setia? Tadi kan setia terhadap Tuhan. Nah sekarang setia terhadap sesama kira-kira gimana adik-adik? Kepada teman-teman adik-adik atau kepada keluarga. Contoh gampangnya adalah untuk adik-adik kita bisa menepati janji. Menepati janji itu adalah salah satu contoh setia. Jadi kalau kita udah janji misalnya adik-adik udah janji sama mama atau papa udah bersih-bersih kamar, bantuin bersih-bersih. Kalau udah janji, ditepatin. Walaupun misalnya adik-adik janji, besok deh aku bantuin mama papa bersih-bersih. Begitu besoknya, aduh males, maunya tidur lagi, maunya main aja. No, adik-adik harus ingat, adik-adik udah janji, kalau udah janji harus ditepati. Itu namanya setia. Nah terus kalau misalnya adik-adik ada janji sama teman adik-adik, mau ketemuan, ya datang. Kalau udah janji untuk ketemuan misalnya di mana atau kerjain tugas bareng, ya datang. Jangan nanti udah besokannya udah mau ketemu terus adik-adik bilang oh ternyata nggak bisa, cari alasan nggak bisa. Mending kalau kasih tahu,
Banyak orang yang nggak kasih tahu, tiba-tiba aja nggak bisa datang. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang setia. Tepat janji, bisa dipercaya. Ngerti ya adik-adik? Kalau adik-adik udah janji misalnya untuk belajar giat, walaupun adik-adik besoknya lagi kepengen main, tapi adik-adik tetap belajar. Nah ini kakak pun juga belajar ya. Menurut kakak itu juga susah. Apalagi dulu juga waktu kayak sekolah, kalau lagi ada film seri yang lagi bagus, yang lagi tegang-tegangnya, wah susah banget untuk kakak bisa belajar. Tapi tetap kita harus bisa belajar. Kakak pun juga mengalami kesulitan untuk setia, tapi kita sama-sama belajar adik-adik. Gitu. Nah, jadi itulah pentingnya adik-adik untuk setia. Jadi bukan cuma nanti di hari Minggu kita belajar setia, tapi besoknya lupa. No, kita harus terus praktekkan firman. Apa yang udah diajarkan kita praktekin. Ngomong-ngomong soal film, banyak adik-adik zaman-zaman sekarang film itu ngajarin soal orang tidak setia. Memperlihatkan orang-orang yang tidak setia dan kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya fun-fun aja, kayaknya asik-asik aja. Tapi itulah makanya kita belajar soal kesetiaan. Di dunia atau di film-film mungkin ngelihatnya wah kayaknya kalau nggak setia tuh cool, kayaknya asik-asik aja. Tapi kita harus penting, makanya kita harus praktekkan firman itu terus adik-adik. Mungkin orang lain nggak setia, di saat orang lain nggak setia, kita tetap setia. Ada amin adik-adik? Nah mungkin ya kalau dengerin yang semua yang kakak ngomongin memang susah kali ya untuk terus setia. Kakak pun tadi kan kakak bilang kakak tetap belajar. Tapi itulah namanya kita bertumbuh. Kakak jamin pasti semua dari kita pertama-tama susah untuk belajar setia, untuk menjadi baik. Tapi kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi mungkin sekarang susah untuk setia, tapi semakin hari semakin bertumbuh, makin setia, makin belajar untuk setia. Dan kemudian yang terakhir, ini kan semua dibilang buah roh ya adik-adik. Berarti kita harus tahu bahwa kita nggak sendiri. Karena ini adalah buah roh, berarti yang bekerja di dalam kita adalah Roh Kudus. Ketika kita lagi sulit, aduh mau setia nih susah, untuk tepatin janji susah, kita berdoa, kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita supaya kita bisa setia. Karena ini kan buah roh, berarti Roh Kudus yang membantu kita. Jadi adik-adik dan kakak-kakak, kita belajar untuk setia dan kita minta bantuan daripada Roh Kudus. Ada amin? Mari kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Tuhan, berdoa, hamba-Mu telah selesai Tuhan untuk menyampaikan firman yang singkat ini kepada anak-anak ini sekalian. Hamba berdoa biarlah Tuhan firman yang pada hari ini diajarkan boleh masuk ke dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin mereka masih kecil, mungkin ada yang sudah lanjut usianya sudah mau masuk SMA atau masuk SMP. Dan juga mungkin masih ada yang masih kecil, hamba-Mu tidak tahu, tapi hamba-Mu berdoa biarlah anak-anak-Mu Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Aku berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan dengan hikmat-Mu untuk menyampaikan isi firman-Mu ini kepada mereka dengan pengertian mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menanamkan nilai ini kepada mereka. Hamba-Mu telah selesai dan hamba-Mu terbatas dari pembahasan, dari bahasa. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau tidak terbatas. Lalu hamba-Mu serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak di tempat ini Tuhan boleh belajar untuk menjadi setia sebagaimana Engkau setia. Dan biarlah kakak-kakak di sini juga semuanya kita bisa belajar untuk setia sebagaimana Yesus setia, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih, hamba-Mu serahkan sisa daripada ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang percaya boleh katakan amin. Wah, Ziki belajar banyak tentang kesetiaan, Kak. Ziki juga mau setia, Kak. Ya bener banget Ziki. Ingat, kita bisa bertumbuh dalam kesetiaan karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Oh begitu, Kak. Oke, Kak. Teman-teman, jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah lagi. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kau memberkati kami dengan pelajaran mengenai kesetiaan. Aku berdoa Tuhan, biar sepanjang minggu ini Kau berkati kami, keluarga kami, dan sekolah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kita ada home di minggu ini, di hari Rabu jam 5 sore. Nah, God bless you all. God bless you.